Bagaimana agar kita ajaib? Kak, perisainya. Perisainya. Apapun yang terjadi. Wow, keren. Untuk apa ilmu MR dipelajari? Alhamdulillah, semangat semua malam hari ini akan mendownload energi langitan yang kita nanti akan membahas tentang tema yang untuk bisa memperbaiki dari lisan kita, otomatis nanti terbaiki pula rezeki kita. Alhamdulillah, dan juga akan ada amalan langitannya yaitu al-waqi'ah berjamaah untuk sebagai tanda kita ya adalah hamba Allah yang taat. Nah, pada saat kita mau taat, maka nanti rezeki kita pun nanti akan dimudahkan oleh Allah karena kita patuh dan taat dengan mau menggetarkan dari anggota tubuh kita membaca surat-surat cintanya. Hubungan kata kita yang positif dengan aliran rezeki tentu sangat berkaitan sekali. Nah, kita sering mengkaitkan rezeki itu adalah sebagian besar uang gitu ya, padahal rezeki itu tidak hanya uang ya sebenarnya, cuma kita sering secara tidak sadarnya seperti itu ya, tidak apa-apa gitu ya, karena memang uang itu adalah bagian dari energi dan bisa menjadi satuan yang dipergunakan. Videonya tidak bisa dihidupkan. Videonya siapa ya? Video saya semua terlihat jelas? Jelas Bunda. Jelas ya? Oh, nggak apa-apa. Oke. Nanti tolong untuk bisa masukannya Pak chat atau mungkin dengan suara ya, apabila saya kurang jelas di suara dan lain-lain ya, karena di sini masih ada gerimis ya sedikit ya. Oh ya, video kami. Oke ya Bunda Sri Penny, bismillah ya. Allah mudahkan. Oke ya. Tidak bisa buka video. Coba di sebelah kiri bawah Bunda Komti. Di sebelah kiri bawah itu ada gambar kamera ya, kemudian yang masih ada di silang, enggak silang ya, kayak garis merah gitu, diklik gitu. Nah, nanti akan muncul ya, akan muncul gambarnya gitu, videonya. Nah, saya lanjutkan ya sahabat ya. Berkaitan dengan rezeki ya, pikiran bawah sadar kita atau sadar kita tertuju kepada uang, dan itu sah-sah saja ya teman-teman, karena uang itu memang bagian dari energi dan juga bisa dijadikan sebagai satuan untuk mengukur dari energi seseorang, bisa teman-teman ya. Nah, teman-teman semua yang pengen kaya, coba rumusnya bagaimana? Coba tanya tentang energi teman-teman sekarang ini. Nah, energi teman-teman itu ada di dalam emosi teman-teman. Apakah itu artinya emosi? Bukan hanya emosi yang tidak positif ya. Kesel, marah, dongkol, sebel, bukan itu saja. Karena emosi di sini artinya adalah energy in motion. Ada singkatannya seperti itu, kepanjangannya, yaitu adalah energi yang bergerak. Bergeraknya melalui pikiran kita, melalui lisan kita, melalui gerak tubuh kita gitu ya. Maka ada jurus merawat terumbu karang, jaga disiplin kata, LOP. Untuk apa nih? Untuk memperbaiki dari motion kita ya, dari pergerakan-pergerakan energi yang di dalam diri kita. Nah, ketika kita mulai dari sekarang bisa memanajemen emosi kita, lah nanti teman-teman semua yang akan bisa ditukar dengan rezeki atau tanda petiknya bisa ditukar dengan uang gitu ya, bisa ditukar dengan uang. Maka teman-teman semua pada saat kita membaca Al-Quran itu energinya terkumpul teman-teman, terkumpul. Kemudian kita pada waktu taklim seperti ini, kita ada di sebuah kelas ya yang memang membahas tentang energi ataupun rezeki, itu pun energinya nanti terkumpul. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa menabung ya emosi positif ya, bukan yang emosi tidak positif, tetapi di situ emosinya yang positif, yaitu apa nih teman-teman? Syukur, rasa terima kasih ya, kemudian ada happy, bahagia, ada rasa ini ya, rasa tenang ya, rasa tenang, prasangka baik di atas rata-rata. Nah, ini semua nanti yang akan terinvestasi teman-teman.
terinvestasi, kemudian di sana ada terjadi melipat ganda dari emosi positif kita. Maka inilah yang menjadikan materi yang akan bisa kita tarik dengan ada kekuatan itu tadi, kekuatan emosi-emosi yang positif yang sudah terkumpul gitu ya, melalui ada jalan gerakan seperti ini, apalagi berjamaah gitu teman-teman ya. Jadi maka tidak ada yang tidak untung gitu ya. Di sini semua untung teman-teman. Pada saat teman-teman menyisihkan waktu ya sekitaran 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam, kita ada di depan laptop, kita ada di offline gitu. Ternyata di situ kita masih melakukan ada pertukaran energi teman-teman. Karena kita masih menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan tenaga dan juga finansial kita menabung di sana, menambah, menjumlah dan menggulung, lalu melipat gandakan di sana energi positif kita. Maka nanti kita akan mudah menarik materi yang kita butuhkan, yang kita impikan. Dan ini teman-teman semua, apalagi dilakukan berjamaah seperti ini, lalu apalagi ini teman-teman, konsisten, rutin, istiqomah, kemudian apalagi excited, semangat ya, dengan bahagia. Maka nanti apapun teman-teman yang teman-teman butuhkan akan mudah tercapai. Itu saya bisa merumuskan ya, karena saya melihat dari teman-teman semua yang konsisten, yang tidak mau melepas ya dari gerakan riyadhah kita ini, karena sudah menyaksikan gitu ya, sudah menyaksikan bagaimana kita di dalam situasi apapun gitu ya, kita bisa di sana menari ya di dalam kebahagiaan gitu ya. Energi kita seperti menari kan, bersenang-senang gitu kan ya. Setiap hari itu kayak perayaan gitu kan. Karena apa? Tenang, senang, syukur gitu ya, bahagia, ada tumbukan aja, wow keren gitu kan. Maka disitulah akhirnya teman-teman yang sudah menyaksikan di situasi seperti itu bertahan lebih lama, bahkan seperti menanti gitu ya, dan kemudian bisa menambah kembali, ada yang offline plus online gitu ya, kemudian ada lagi yang ikut di terapi syukur sadar nafas, ada lagi di Zoom impact terbaik. Karena apa? Di situ sudah teman-teman menyaksikan betul gitu ya, kayak menjumpai betul, oh kayak gini ya, energinya memang benar bisa kita tukar gitu ya, bisa kita tukar dengan apa yang kita impikan, bahkan pertukarannya ya mendapatkan lebih dari apa yang kita keluarkan. Maka itulah orang-orang yang beruntung, sahabat semua ya. Teman-teman semua yang sekarang ini sudah menyaksikan ya ataupun merasakan langsung energi dari privat RFF LOP, energi magnet rezeki, saya ucapkan selamat. Yang belum, teman-teman semua yang belum, tidak apa-apa, terus untuk berlatih. Saya yakin sudah, cuma belum ketemu ya, belum kelihatan gitu ya hilalnya gitu ya yang dimaksud, padahal sudah gitu ya, padahal sudah. Nah, gerakan dari keajaiban itu sebenarnya perlahan-lahan sahabat, tidak langsung ujuk-ujuk itu, tidak ya, walaupun nanti serasa memang ujuk-ujuk, tapi ternyata dia itu gerakannya itu mengalir ya, kemudian kayak melembut, tidak kemudian langsung ada di depan meja gitu, enggak ya, ternyata itu gerakannya adalah mengalir, melembut, mengayun gitu teman-teman ya. Bersamaan dengan membaiknya energi ada di dalam tubuh teman-teman, maka membaiklah ada nasib di dalam diri teman-teman. Kemudian bagi teman-teman semua, bagi sahabat yang mungkin masih berasanya kayak gini, Bunda aku udah tenang ya, tapi kemudian kok ada lagi tumbukan, saya kok gelisah lagi gitu kan. Nah, tidak apa-apa, itu proses teman-teman, tidak apa-apa. Tetap nikmati, syukuri, prasangka baik di atas rata-rata, terima keadaan itu. Nanti akhirnya teman-teman akan lihai, akan mahir ya, seperti meliuk gitu ya, seperti meliuk menari di setiap situasi. Misalnya ada keajaiban, diterima dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahnya, bahagianya tidak berlebihan. Alhamdulillah, ini hikmah harus kita sampaikan ke orang lain. Misalnya mau bercerita pada orang lain. Kita di sini mindsetnya adalah untuk menarik keajaiban kembali, bukan riya, bukan sombong, bukan takabur, tapi
hikmah ini kita sampaikan ke orang lain agar apa? Kita pun memanggil keajaiban. Dan sebaliknya, misalnya kita mendapatkan tumbukan, ya sudah kita terima karena itu sajian dari Allah. Kita yakin kok setelah kita ada tumbukan nanti siang hari juga akan muncul lagi gitu kan. Setelah malam kan nanti akan muncul pagi hari yang cerah. Jadi pada saat ada tumbukan yang diterima secepat itu nanti permennya akan terasa manis teman-teman. Tetapi kalau teman-teman menolak, tidak mau, menyalahkan keluar, menyalahkan keadaan, maka yang terjadi bungkus permen semakin berdatangan kembali, bungkus permen yang lainnya semakin datang lagi. Dan teman-teman tidak mudah mengalami keajaiban, tidak mudah mengalami naik kelas gitu guys. Maka teman-teman di situ perlu memang booster energi positifnya ditambah kembali, ditambah kembali. The power of paksakan gitu ya di dalam riyadoh ini. Karena kita bagikan seperti meminum ya vitamin atau kita meminum sebuah formula ya, formula kesuksesan yang awalnya seperti pahit, kita ada di depan kamera, duduk, menyimak gitu kan. Nah, kalau teman-teman menyimak asik gitu kan. Kalau kami saya gitu ya Bunda Pita mungkin keadaannya harus belajar, diulang-ulang lagi, diulang-ulang, dipraktekkan. Ini asik apa tidak saya sampaikan. Itu prosesnya kalau saya lama teman-teman. Karena harus praktek dulu. Nanti mendownload di sini, lalu keluarkan kembali, latih lagi, masuk lagi, keluarkan lagi. Agar teman-teman semua dalam menyimak ya, se-enjoy apa yang saya sampaikan. Akhirnya karena saya sampaikan dari hati, maka mudah sampai ke hati. Nah teman-teman semua, seperti itu motivasi dari saya di awal ya, agar teman-teman selalu berbahagia dan tidak keluar masuk grup karena sayang teman-teman ya. Teman-teman pada saat mau istiqomah, keajaibannya itu melebihi karomah teman-teman, benar-benar melebihi karomah. Jadi teman-teman jangan keluar masuk ya, saya sarankan seperti itu, sayang karena nanti akan turun lagi tangganya, naik lagi, teman-teman yang lain sudah ada di tangga yang atas, tapi kemudian yang keluar masuk itu hanya di tangga-tangga itu aja. Karena apa? Pada waktu keluar dia turun gitu kan, turun, kemudian pada waktu masuk akhirnya tangga 1 lagi, besok keluar lagi mau tangga 2, baru tangga 2 keluar lagi gitu, tidak sampai-sampai di tangga yang lebih tinggi. Nah pada waktu tangga teman-teman itu tidak tinggi, melihat ada di sekeliling itu belum bisa melihat dengan keindahan teman-teman. Bayangkan saja teman-teman belum ada puncak bukit, jadi melihat jalan masih ada becek, melihat jalan kembali masih ada batu, melihat ke arah yang lain masih banyak sekali ada ini lubang dan lain-lain. Tetapi kalau teman-teman ada di puncak ketinggian, maka yang terlihat semua hamparan pemandangan itu indah seluruhnya. Maknanya pada saat kita sudah ada di ketinggian spiritual kita, misalnya di sana +6, maka melihat ke bawah ya, saat kita ada gitu ya, ya kok keren, keindahan ini adalah cintanya Allah. Wow keren, ini bagus. Alpratku mau masuk ke garasi Fortuner, besok langsung masuk ke parkir ada di garasi. Walaupun itu tumbukan, tapi yang keluar ya dari lisannya, dari pikirannya mengkristalisasi menuju ke lisan adalah sebuah LOP, sebuah hal yang baik, maka itu jadi doa ya, dan doa dikabul oleh Allah seluruhnya, baik doa yang positif maupun yang tidak positif. Maka setelah tahu, kita pilih ya ucapan kita, pikiran kita adalah yang baik-baik saja. Teman-teman, yuk untuk siapkan alat tulisnya, bagaimana kita bisa mengetahui kata positif kita itu adalah penarik aliran rezeki untuk kita. Dan kita sambut materi kita pada malam hari ini, Bunda Pita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya untuk materi kita yang powerful. Iya, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah ya, sehat-sehat selalu Bunda Susan. Amin. Ya. Dikejar-kejar uang terus ya Bunda. Amin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Siap ya, setuju. Siap untuk super camp umrah. Amin. Ya. Amin. Ya, Amin. Silakan Bunda Pita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Yai. Apa itu magnet rezeki? Status sangat terhubung. Siap ajaib teman-teman semuanya? Siap. Sangat Bisa siap. ajaib teman-teman semuanya? Yakin bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita berdoa membuka majelis ini dengan bacaan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga yang hadir dalam Zoom pada malam hari ini senantiasa badannya sehat, paripurna, dijauhkan dari segala penyakit, beserta dengan seluruh keluarganya. Anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Belum sehat malam ini segera diangkat, besok pagi langsung sembuh, badannya segar bugar. Amin. Insya Allah kita semuanya dapat rezeki 5 miliar 1 bulan. Amin. Insya Allah semuanya memiliki 1000 dinar. Amin. Semuanya bisa haji dan menghajikan, umrah dan umrahkan. Wafat husnul khatimah, masuk surga mendapatkan syafaat dari Rasulullah di surga terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah ya, alhamdulillah malam hari ini senang rasanya saya bisa bergabung di RFF LOP dengan membawakan materi kajian yang sederhana ini ya. Sebuah jurus yang sering kita dengar, kemudian ada di audio Telegram, SHMR juga sering dibahas. Jurusnya ini simple, tetapi ternyata jurus yang sederhana ini tidak mudah untuk dipraktekkan. Jurus apa itu? Disiplin kata. Jurus apa teman-teman? Disiplin kata. Nah, saya membahas lagi pada malam hari ini supaya kita ingat bagaimana ilmu ini nanti sebenarnya ya, ilmu disiplin kata ini adalah sebuah jurus yang membawa keajaiban buat teman-teman semuanya. Karena langsung bekerja di 3 ranah rasa. Ya, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Nah, saya bawa tasbih. Teman-teman semuanya tahu ya, ini biji tasbih. Nah, di biji tasbih ini ada ujung pengikatnya ya. Biji tasbih ini ada ujung pengikatnya. Jurus-jurus MR itu adalah biji-biji tasbih ini. Tetapi ternyata jurus yang menempati kedudukan yang paling penting adalah jurus disiplin kata. Ada di sini, adalah ikatannya. Nah, seumpama ikatan ini tidak ada, apakah tasbih ini bisa berbentuk, teman-teman? Tidak diikat. Ya, kalau orang Jawa bilang ini bonggol. Bonggol tasbihnya. Ininya nggak ada, saya gunting, saya lepas. Apakah jurus-jurusnya ini akan menjadi satu sama terhubung, terangkai dengan baik? Tidak bisa. Tidak bisa. Cerai. Iya, jurus ini sangat sederhana. Semua orang tahu, kata positif iya, ngomong positif iya. Tapi kenyataannya, nah, banyak dari kita yang belum bisa disiplin kata. Nah, malam hari ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk latihan prakteknya. Nanti ya di akhir sesi penjelasan, saya minta teman-teman menyiapkan selembar kertas dengan pulpennya, karena kita akan praktek melatih pikiran teman-teman semuanya dengan jurus disiplin kata. Ya, saya izin share screen dulu supaya memudahkan teman-teman untuk memahami ya jurus disiplin kata, terutama di bagian prakteknya itu seperti apa. Izin sebentar ya, ini kayaknya ada gangguan. Saya loading dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat.
Ya, apakah gambar saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah? Sudah, Bun. Sudah. Oke, hubungan kata positif dengan aliran rezeki. Bagaimana kata-kata positif ini bisa membawa kita dalam energi keajaiban. Apa yang dimaksud dengan kata positif? Nah, ternyata setelah saya ulang-ulang lagi jurus disiplin kata ini apa sih kok sampai dibilang ujung tasbihnya adalah ikatan dari semua jurus-jurus MR. Gitu. Pak Nas bilang seperti itu dan itu diulangi lagi ketika saya berangkat di pelatihan menjadi CTMR ya di FT gitu. Pokoknya semua tidak akan bisa berhasil tanpa jurus disiplin kata. Nah, jurus disiplin kata ini meliputi sebuah kata yang positif. Semuanya harus berisi dengan hal-hal yang positif. Ternyata hal-hal yang positif itu bekerja bukan hanya di ranah ucapan saja, tetapi menjadi doa kita, menjadi pikiran kita, dan menjadi sikap kita. Nah, disiplin kata ini mengajarkan praktek harian untuk melatih ketiganya, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Kalau tadi Bunda Susan opening gitu kan, kita membahas tentang positive feeling, bagaimana meranah rasa. Kita merasa supaya menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang bahagia gitu kan, menghilangkan kesedihan-kesedihan. Nah, kesedihan-kesedihan itu erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam otak, apa yang ada di dalam pikiran kita. Setiap kita memikirkan hal-hal yang kurang positif, otomatis intinya keluarnya juga tidak positif gitu ya. Misalnya ya ditagih debt collector gitu kan, ada amanah yang belum bisa terbayarkan, teman-teman ketakutan gitu. Nah, kemudian apa yang harus saya ucapkan ketika saya bertemu dengan debt collector itu? Nah, di rasa takut itu teman-teman munculkan perkataan, Pak, saya belum bisa bayar. Tapi dengan mimik muka yang memelas, bukan mimik muka yang bahagia. Akhirnya malah debt collectornya marah gitu kan. Ah, sok memelas kamu ya, pasang acting pura-pura kamu ya, padahal kamu nggak mau bayar ya gitu kan. Nah ya si debt collector menjadi orang yang suuzon, padahal kita benar-benar dalam posisi yang tidak mempunyai uang gitu kan. Pak, saya beneran belum ada uangnya Pak, tidak dikasihani malahan ya, karena di dalam pikiran kita muncul rasa ketakutan akan ditekan oleh debt collector itu gitu, akan ditekan dengan perasaan marah-marah oleh debt collector itu. Maka itu yang akan kejadian. Kita memunculkan rasa takut itu, ya Allah gitu kan. Di semestanya ya, disiplin kata dalam pikirannya bilangnya seperti ini, ya Allah aku takut sama orang itu, ya Allah pasti dia marah-marah kalau nagih utang. Itulah yang Allah kabulkan itu. Nah, magnet rezeki tidak berbicara bagaimana ketakutan-ketakutan kita semuanya yang merealita, tapi magnet rezeki mengajari kita bagaimana harus memulai membenahi isi otak kita, pikiran kita, perasaan dan tindakan kita agar sini keluarnya juga baik gitu ya. Kemudian jenis-jenis rezeki sebelumnya ya. Selama ini kita mengenal rezeki itu hanya sekedar rezeki dari materi, berupa harta, makanan, pakaian, segala hal yang berbentuk fisik yang menyenangkan, ya, uang dan lain sebagainya itu adalah rezeki. Padahal ada bentuk rezeki yang lain. Nah, bentuk rezeki yang lain itu seperti apa? Meliputi kesehatan, ilmu yang bermanfaat, waktu luang, ketenangan hati, dan puncaknya adalah surga, rizkun karim. Ini disebut dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-50. Nah, rezeki non materi ini yang kadang-kadang sering kita abaikan. Kenapa bisa demikian? Karena kita memandang segala sesuatunya rezeki adalah ada bentuknya, bisa dipegang. Ya, sedangkan kita berada di ruangan Zoom ini dengan keadaan yang sehat walafiat, itu rezeki. Dapat ilmu yang bermanfaat di dalam ruang Zoom ini adalah rezeki. Bisa meluangkan waktu dengerin
kajiannya dari awal sampai akhir itu juga rezeki. Masuk dalam keadaan tenang, bahagia, duduk di depan laptop, duduk di depan HP dengan perasaan gembira. Siap praktek, siap. 5 miliar sebulan, siap, gitu kan. Itu juga rezeki. Sebenarnya teman-teman sedang merasakan bentuk rezeki kasih sayangnya Allah dalam bentuk yang lain. Hanya kitanya tidak sadar karena semua ini ilmunya ya, kemudian kesehatannya, kemudian waktunya yang ada di ruangan ini tidak nampak, tidak bisa kita pegang, nggak ada bentuknya. Padahal badan kita sehat. Sehat itu bentuknya apa sih? Ya kan? Yang ada bentuknya manusia, bisa jalan-jalan gitu kan. Tapi sehat sendiri tidak ada bentuknya. Padahal itu adalah rezeki. Gitu teman-teman ya. Nah, inilah nanti yang akan kita hubungkan dengan disiplin kata supaya aliran-aliran rezeki ini terus mengikuti teman-teman semuanya. Teman-teman badannya jadi sehat, lebih bugar lagi ya, senantiasa mau istiqomah belajar, senantiasa bisa meluangkan waktu ikut nge-zoom gitu kan. Nanti rezeki bentuk fisiknya pasti akan mengikuti. Itu pasti. Ya, ketika teman-teman selamat dari kejaran debt collector, dia enggak marah-marah, mungkin bagi yang masih punya amanah, itu juga rezeki. Gitu ya. Nah, nanti rezeki-rezeki yang lain seperti rezeki-rezeki fisik, uangnya banyak gitu kan. Kemudian tiba-tiba dikasih makanan ada terus kayak Siti Maryam nggak pernah kemana-mana, dapat hidangan, diantarin tetangganya, dapat dari tetangga A, besoknya dari tetangga B, terus ada mengalir. Gitu. Itu juga rezeki. Tiba-tiba dapat dibelikan pakaian, tiba-tiba dikasih gamis sama Bunda Susan. Mau nggak dapat gamis dari Bunda Susan? Mau gitu kan. Ya, ada yang dikasih tas, ya, Bunda Susan baik, suka bagi-bagi barang gitu. Bener teman-teman ya. Kalau yang datang offline gitu ya, wah dapatnya macam-macam. Dia ke Bunda Murti ya. Iya. Ya, karena itu adalah bentuk rezeki dari kasih sayangnya Allah. Teman-teman sudah merasakan ya bagaimana rezeki-rezeki itu sebenarnya bekerja sebagai keajaiban buat teman-teman sendiri ya. Nah, kekuatan disiplin kata sebagai magnet rezeki itu apa sih? Yang pertama, kita harus senantiasa husnudzon ya. Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Korelasinya apa? Ya, pikiran positif alias pikiran yang berhusnudzon adalah fondasi bagi lisan positif kita. Coba teman-teman dikasih ujian, ya dikasih persoalan. Saat ini tidak ada uang, ya kan? Misalnya uang ada sih tapi hanya untuk kebutuhan. Tiba-tiba anaknya minta, "Pak, beli buku deh, Pak." Ya, belum ada duit, Dek. Gitu. Terus kemudian datang ke ibunya, "Bu, beliin buku dong, Bu. Besok kan ada pelajarannya. Saya belum bisa ngerjain PR kalau nggak ada bukunya." Ya, ibu mah nggak ada duitnya buat beli buku segitu mah. Harganya emang berapa? Ya, murah sih, Bu, Pak. 100.000 aja. Ya, nggak ada duitnya, Dek. Ya, yang dibicarakan apa? Nggak ada duitnya. Itu apa? Berarti kita berprasangka kepada Allah nggak ngasih kita duit. Padahal duit mah ada. Di mana? Di bank semestanya Allah. Cuma emang belum diturunkan sama Allahnya. Nah, karena apa? Karena lisan kita sendiri yang ngomong, nggak ada duit, Dek. Ya nggak ada duitnya. Ya kan? Ditutupi dengan lapisan perisai kita. Itu. Kemudian kita tidak memiliki keyakinan bahwa semua takdir Allah itu sudah baik. Kecopetan. Takdir baik apa takdir kurang baik, teman-teman? Copet, jambret. Gimana? Takdirnya itu baik apa enggak? Ya, baik dari mana, Bun? Cara logika ya, logika manusia. Kan saya kehilangan tas, saya kehilangan dompet, saya kehilangan dengan uang-uang saya yang ada di dalam tas itu. Ada KTP, ada SIM. Saya hilang semuanya, dia diambil sama copet. Kok Bunda Vita bilang itu adalah takdir yang baik? Gitu. Ya, takdir baiknya di mana coba? Takdir baiknya adalah ketika kita kehilangan dompet, ya kan? Kita akan bertemu dengan orang lain selain ketemu dari copet itu sendiri. Siapa orang yang pertama kita temui? Mungkin kita minta bantuan
polisi. Akhirnya kita kenal sama polisi, ya kan? Kenal sama polisi. Kemudian ternyata ada orang yang, ibu kasihan ya bu, nggak punya uang buat ongkos pulang. Ini saya ongkosin, ada ongkosnya, ya kan? Itu juga rezeki. Ya makanya Allah bilang, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah sebut lagi satu kali, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu dan setelah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah sebut. Padahal yang hilang kesulitan 1 kali. Gitu. Itu janjinya Allah. Akan dikasih bentuk-bentuk rezeki yang lain kalau Allah ambil yang 1. Gitu. Nah, saya nih, teman-teman profesi guru itu kan udah pada senang. Kenapa dapat tunjangan sertifikasi? Saya nih yang dipending sendiri sama Allah gitu. Kok bisa gitu kan? Kok bisa ya Allah? Wow, keren gitu. Kemarin teman-teman udah keluar bulan lalu, saya sampai bulan ini masih alhamdulillah keren banget gitu. Allah, rahasia apa yang mau engkau beri kepadaku ya Allah? Kok keren banget, seperti ini keren banget gitu kan. Terus teman-teman bilang, kamu mah magnet rezeki, nggak diragukan lagi. Teman-teman bilang kayak gitu. Ya pasti ada rezeki lain deh, nanti banyak deh yang mengikuti. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya iya tuh. Ada rezeki yang mengikuti yang lainnya. Berarti saya ambil positive thinking, husnudzonnya sama Allah. Ketika tabungan saya masih dipending di semesta, belum diturunkan seperti yang lain, berarti Allah sedang menyiapkan keajaiban yang lebih indah dan tabungan uang saya itu masih utuh gitu kan. Ketika keluar mungkin dirapel menjadi lebih banyak lagi. Amin. Itu saya positif thinkingnya kayak gitu. Jadi nggak ada perasaan, ini salah siapa, malah operator yang input datanya nih, ini salah siapa, jangan-jangan salah orang kabupaten nih, permainan. Nggak ada, saya nggak pernah mikirin kayak gitu. Ya udahlah, saya ridho ya Allah. Saya bilang gitu sama Allah, saya ridho ya Allah. Saya nggak nangis-nangis, saya bahagia ya Allah. Gitu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan ujian supaya hamba lebih bersabar lagi. Berarti hamba belum sabar gitu. Selama ini engkau melihat hamba belum sabar, jadi saya harus bersabar lagi gitu. Udah adem, nyaman gitu. Saya meyakini bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik. Ya, seketika saat teman-teman ribut-ribut itu udah turun, udah cair, udah begini, sudah begitu ya, udahlah gitu. Saya tahu saya nggak bakalan cair seperti kalian gitu kan. Tapi kamu harus membayar kewajiban. Oke, saya bayar. Emang bisa, saya punya uang lain gitu dari Allah, saya bilang gitu. Ya, seperti itulah teman-teman. Nah, inilah tabungan kita. Meskipun kadang ujian itu tidak menyenangkan, tantangan tidak menyenangkan, persoalan tidak menyenangkan, cobaan itu tidak menyenangkan. Yang menyenangkan apa? Cobain. Kalau tantangan itu tidak menyenangkan, yang menyenangkan apa? Tantangin. Nah, misalnya kehilangan sesuatu itu adalah bisa menjadi tabungan kita, tabungan untuk ikhlas, ridho, dan sabar. Karena surga itu dimasuki hanya peruntukannya adalah untuk orang-orang yang sabar gitu. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya, ana uzuni abdi bi. Ya, saya adalah sesuai dengan prasangkanya hambaku. Kalau kita menyangka takdir Allah itu jelek, maka isinya jelek semua kehidupan kita. Kalau kita menyangka semua takdir Allah itu pasti baik, kita memandang dengan sudut pandang yang berbeda, semuanya akan indah semuanya di mata kita. Gitu. Dan disitulah kita akan timbul bersyukur. Gitu. Ya, teman-teman, dicoba. Lalu apa peran lisan? Nah, lisan itu memiliki peran 2. Sebagai penghalang rezeki kita sendiri, yang kedua adalah sebagai penarik rezeki kita sendiri. Kalau saya dalam posisi sekarang sampai saat ini tunjangan profesi guru saya belum keluar juga gitu, 3 bulan rapel teman-teman, yang lain sudah dirapel, saya belum rapel. Oh mungkin saya mau dapat rapelan 6 bulan sekalian gitu kan. Positive thinking saya seperti itu gitu. Kalau saya mengeluh,
wah kacau nanti urusannya. Ya kan, kalau saya tidak bersyukur gitu kan. Nah, gitu. Teman-teman, apa yang menghalangi rezeki kita sendiri? Diri kita, lisan kita. Kadang suka mengeluh, kadang kufur nikmat. Ya kan? Kufur nikmat bagaimana? Kemarin udah pernah cair TPG-nya, misalnya ya, saya contohkan diri saya sendiri, saya nggak mau jauh-jauh gitu. Saya nggak mau menghibah orang gitu. Ya, saya contohkan diri saya sendiri. Nah, bukan berarti saya membaik-baikkan diri saya sendiri, enggak gitu. Ini buat inspirasi teman-teman semuanya. Ketika kita mengeluh, kemudian kita kufur nikmat, ya dia mah operator nggak ada jasanya, misalnya marah-marah gitu kan. Dasar nggak bisa input data aja, nggak bisa gitu kan. Akhirnya punya saya kayak gini sendiri deh gitu. Kita menafikan menafikan peran dia di masa lalu, padahal dia juga sudah punya jasa kepada kita. Kita nggak ada rasa syukurnya ya kepada mereka-mereka yang pernah membantu kita. Kadang-kadang muncul seperti itu, ya kan. Kemudian kita sering juga berkata bohong. Bohongnya gimana? Gara-gara dia, saya nggak salah kok, saya yang paling benar gitu kan. Atau kita pernah memberikan sumpah atau janji palsu. Ya, janjian sama orang lain kita nggak tepat waktu, itu penghalang kan. Kemudian kita mendoakan keburukan bagi orang lain yang pernah menyakiti kita, mendolimi kita. Gitu. Dasar kamu ya yang menyebabkan diri saya bisa terpending tunjangan sertifikasi kan. Oke, kamu dolim sama saya. Ada ya seperti itu. Saya pernah lihat ya video di sosial media lewat ada seorang pejabat atau seorang pemilik perusahaan atau apalah gitu ya, ditangkap sama kejaksaan. Nah, dia nggak mau naik mobil tahanan. Sambil teriak-teriak, kalian semua zolim, aku tidak bersalah, aku tidak mempunyai kesalahan sedikit pun. Itu dia nggak mau naik, meronta-ronta. Wah, garis kebenarannya Masya Allah gitu ya. Garis kebenaran teman-teman. Akhirnya yang muncul di sana karena merasa paling benar dan semua orang yang zolim. Padahal belum tentu. Nah, dalam magnet rezeki, ketika kita ada persoalan, boleh jadi ada peran kesalahanku di sana. Saya nggak mau ngecek ya. Dari kemarin-kemarin, bulan-bulan lalu, saya terlalu percaya sama anak buah saya. Ternyata dia nggak paham cara input datanya seperti apa sinkronnya gitu kan. Salah saya gitu. Kan gitu ya, ibaratnya gitu teman-teman. Tidak mudah untuk melihat kesalahan orang lain, tapi sibuk melihat kesalahan diri sendiri. Gitu. Maka setelah itu apa ya, syukur ya Allah, alhamdulillah, insya Allah saya yakin bisa teratasi. Gitu. Saya banyak istighfar, kalau saya salah ampuni, kayak salah ampuni ya Allah gitu. Saya tetap mendoakan dalam kebaikan dan berusaha untuk tidak mengeluh gitu. Saya nggak pernah mengeluh sama siapa-siapa, saya nggak pernah mengumbar kenapa saya tidak gini, saya kenapa tidak begitu gitu kan. Ya udah gitu. Dan apa yang saya lakukan? Tetap menebarkan kebaikan dan mendoakan orang lain supaya dalam kebaikan, mengajak orang lain. Ya udah kita belajar lagi yuk, sama-sama nggak bisa yuk kita belajar lagi bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini supaya saling sinkron dengan data-data yang ada di pusat sana. Gitu. Jadi tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, perasaan juga terjaga. Maka kata-kata positif itu adalah kunci pembuka dan pelipat ganda rezeki. Sederhana, tapi banyak dari kita yang belum bisa. Kenapa? Satu, pengaruh dosa dan maksiat, ya kan? Dosa-dosa di masa lalu kita, maksiat yang pernah kita kerjakan, dan maksiat kepada Allahnya yang pernah kita langgar, perintah-perintah Allah yang pernah kita terjang, itu masih melekat. Ya kan? Contohnya apa? Sifat iri, hasad, ya kan? Sakit hati, kecewa masih melekat ke orang lain. Kamu yang salah, aku yang benar, ya kan? Akhirnya apa? Saya ini nggak mau kebuka, tetap gini, tetap nutup, gitu, ya. Nah, nggak mau sadar, nggak ada kesadarannya. Dosa lagi, gitu kan? Kemudian apa? Mendominasi sifat hawa nafsu. Sombongnya itu loh, kadang-kadang udah ajaib. Saya udah tahu loh, Bunda, ilmunya Bunda Arta apa emang? Terapi. Saya udah di rumah sendiri. Silahkan, ya, saya bilang seperti itu.
Silahkan, saya doakan Bunda berhasil, mulia, bahagia, ajaib selalu. Keluar itu, baru tadi malam apa tadi pagi WA lagi, Bunda saya kangen, hayu atau masuk lagi. Udah setahun gitu ya lepas dari RFFLOP. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kenapa ini bisa kunci ini bisa pintunya ya, pintu rezeki itu tidak terbuka karena ada kelemahan iman dan kurangnya tawakal. Sifat manusia itu cepat bosan. Ya, ingat teman-teman, sifat kita itu cepat bosan. Kalau kita sedang bosan, bagaimana Bunda mau ngaji terus rasanya males, kadang ngantuk gitu kan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak ngantuk begini Bunda? Perkuat imannya, ya. Harus lebih tawakal lagi kepada Allah. Memperkuat iman dengan melatih harian. Salah satunya nanti praktek disiplin kata, teman-teman. Ya. Kemudian kita tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan totalitas, semua urusan kita biar Allah yang beresin. Ya kan? Biar Allah yang beresin, tugas kita cuma LOP dan bahagia, jaga disiplin kata aja. Udah itu cukup kadang-kadang gitu ya. Sebelum jurus-jurus MR yang lain kita praktekkan gitu. Dan nanti kalau teman-teman bisa jaga perasaan, positive thinking, positive feeling, positive motivation, nanti mudah praktek terumbu karang ya. Nanti teman-teman juga mudah praktek garpu talaknya, mudah tarik LOP-nya, itu mudah ya. Jangan terlalu overthinking dan kalah melawan sugesti hawa nafsu kita sendiri. Ya. Jangan juga fokus terhadap hasil yang instan. Nah ini, teman-teman maunya rezeki yang perfect, duitnya banyak, tapi usahanya masih biasa-biasa aja. Ya, fokusnya adalah kapan saya ajaib, saya udah LOP, Bunda Vita bisa closing tanpa iklan. Kok saya nggak bisa? Doanya nggak bisa. Kapan saya LOP? Saya mau loh, ya. Saya mau loh punya Bunda Vita kayak punya Bunda Susan gitu kan. Resinya sampai 1.900. Bagaimana caranya? Ya, terlalu fokus, hasilnya masih instan, belajarnya masih berapa lama? Ya, teman-teman belajar di RFFLOP berapa lama? Sedangkan teman-teman menumpuk dosa juga berapa lama? Ya kan? Nah, kita menumpuk dosa puluhan tahun, tapi mau ajaibnya sehari besok langsung ajaib bisa. Dan perisai kita berlapis-lapis, tapi mau besok langsung ajaib dapat rezeki 5 miliar, bisakah? Tidak bisa. Maka harus rutin untuk berlatih. Bunda Susan ikut MR butuh waktu 4 tahun memahami supaya LOP-nya bisa bekerja lunas amanahnya Bunda Susan 1,2 M. Gitu kan? Waktu itu dia cerita sendiri, nanti tanyain lagi. Ya. Nah, kemudian saya perlu waktu 2,5 tahun supaya ajaib gede. Sama kasusnya waktu itu teman-teman, TPG saya malah waktu itu 3 tahun. Jadi ini baru 3 bulan. Saya udah pernah mengalami 3 tahun tertahan tanpa cair satu sen pun, tanpa cair 1 sen pun pernah itu. Kok bisa begitu? Wah, keren banget pokoknya. Setelah itu kenal MR, langsung ajaib. Wow, seketika langsung naik cepet bus gitu. Meskipun TPG saya yang 3 tahun tidak cair gitu. Saya sudah pernah mengalami itu semuanya, dan saya tidak sama sekali menyalahkan orang lain. Sejak dulu, walaupun itu kenal MR, saya tidak pernah marah-marahin orang lain. Ya kan? Ya udah, itu menjadi bagian saya dan saya terima. Waktu itu pikir saya seperti itu. Tapi sekarang pikiran saya lain. Oh, karena belum turun berarti ada rezeki yang mungkin bukan sekedar 3 bulan, tapi 30 bulan yang mau dicairkan oleh Allah untuk saya. Saya mikirnya gitu. Terima kasih ya Allah. Bersyukur aja dulu. Gitu ya. Lalu faktor lingkungan ternyata juga mempengaruhi. Nah, circle pertemanan kita, jika lingkungan pergaulan tempat domisili kita adalah tempatnya orang-orang yang suka mengeluh, disiplin katanya enggak baik, berprasangkanya juga enggak baik, lihat sosial media isinya hujat menghujat gitu kan. Maka secara tidak sadar itu mempengaruhi kuantum teman-teman semuanya dan akan meniru pola komunikasi orang-orang tersebut.
gitu. Tekanan ekonomi, persaingan hidup di sosial media, arus informasi berita-berita yang terlalu cepat dan seringkali berita itu kurang positif. Nah, itu mendistraksi. Ya, mendistraksi itu apa? Mengambil alih pikiran bawah sadar kita sehingga kita mudah stres. Ada berita yang terbaru dan terviral. Rupiah, teman-teman. Halo. Rupiahnya kenapa, Bunda? Rupiahnya mau dihilangkan nolnya 3 alias mau diredenominasi. Ya, apa itu? Menghilangkan nilai nol angka, ya, menghilangkan angka tanpa mengurangi nilainya. Misalnya 1.000 akan berubah menjadi 1 rupiah. 500 rupiah hilang, 100 rupiah hilang. Boro-boro 1 sen. Gak ada. Ya, uang terkecil nantinya hanya 1 rupiah dan itu adalah 1.000 rupiah saat ini. Kalau mau beli gorengan bakwan 1.000 rupiah berarti bayarnya cukup 1 rupiah aja. Kapan itu? Tahun depan. Siap-siap uang Anda semuanya tidak berguna yang ada di dalam dompet. Karena akan diganti dengan uang kertas yang baru. Makanya supaya uang kertas itu nanti tidak terkena inflasi, selamatkan aset kita dalam bentuk emas. Itu tidak akan tergantikan dengan apapun. Emas nggak bisa diganti dengan perak, emas tidak bisa diganti dengan kertas. Ya, teman-teman ya. Nah, berita seperti itu tentu saja mendistraksi pikiran kita. Waduh, nanti ada inflasi. Harga emas makin mahal, nggak kebeli, belinya sekarang. Jangan tahun depan, jangan nunggu apa-apa yang belum jadi SBMR. Nabung, yuk nabung. Makanya saya sama Bu Susan punya inisiatif buka tabungan mas, gitu. Nabung berapa? 100.000 dulu deh teman-teman. Karena 100.000 nanti tahun depan cuma jadi 100 rupiah saja. Ya kan? Nanti ada pecahan uang 1 juta itu menjadi 1.000 karena yang dihilangkan nolnya 3. Uang yang tertinggi itu 2.000. Nah, mikirnya kayak gini. Kadang ada orang nih, ini saya baca komenan orang. Waduh, ketika gaji saya nanti 2 juta, saya dapat cuma selembar 2.000. Kemudian saya mau beli gorengan bakwan 1 rupiah. Apakah nanti tukang bakwannya itu punya kembalian untuk saya? Kasihan ya teman-teman semua. Inilah saatnya teman-teman untuk menyelamatkan aset. Ya, sebelum nanti itu semua akan berubah menjadi uang rupiah digital juga. Masya Allah. Makin ada-ada aja nanti dunia ke depannya, teman-teman. Sekarang kalau dikasih tahu nggak percaya, kita lihat nanti. Ya kan? Kita sudah mengingatkan teman-teman semuanya ya, dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Ayo dong teman-teman nabung. Yang belum SBMR silahkan nabung, yang sudah SBMR order sendiri. Selamatkan asetmu. Gitu ya, karena arus berita nanti akan semakin wow, keren. Sebagai insan magnet rezeki kita harus punya filter double wow, keren. Ya, dicoba teman-teman. Oke. Ya, nanti kalau yang mau nabung japri, nanti akan saya buatkan pembukuan catatannya rapi. Teknisnya kita bahas lain waktu. Ya, nah, ini teman-teman. Saya punya situasi. Ini saatnya kita semuanya praktek. Nah, bapak-bapak, Pak Aep, Pak Ahmad, Pak Ashari, dan yang lainnya yang ada di grup ini. Anda adalah seorang ayah yang baru pulang kerja, gaji belum besar di kantor. Anda menghadapi situasi rumah tangga yang bertekanan tinggi dan membutuhkan respon lisan yang tenang dan positif. Ternyata pulang kerja istrinya belum masak. Anak 3 kecil-kecil rewel. Kan? Di depan rumah ada Bang Mekar lagi amanah dalam genggaman HP bapak itu ya. Orang tua telepon minta bantuan dikirimin uang. Ini situasi. Ini adalah sebuah situasi. Oke, saya hentikan. Sekarang saatnya praktek. Ambil kertas, ambil pulpennya. Ibu-ibu jalankan bagian ibu ya. Bapak, Pak Aep, Pak Sari, Pak Ahmad, dan Pak siapa lagi yang ada di sini ya. Bapak semuanya silahkan ambil kertas, ibunya juga ambil kertas dan ballpoint.
Tadi situasinya adalah ya, ayah Aep, ayah Ashari, ayah Ahmad dan semua ayah yang ada di ruangan Zoom ini baru pulang kerja. Ya. Kemudian lapar. Ya, pulang sore hari lapar, pengen makan. Tadi siang di kantor nggak sempat makan siang. Ternyata istrinya sampai sore nggak masak. Ya, si ibu ini hanya sibuk ngurusin anaknya, katanya rewel. Ternyata ada anaknya, salah satu anaknya yang kurang sehat, badannya panas. Ya, si ibu nggak masak. Si ayah pulang kerja tidak ada makanan. Ternyata tiba-tiba di depan rumah sudah ada Bang Mekar. Ya, Bang Mekar tahu ya. Yang nagih hutang amanah setiap hari, bank keliling gitu ya. Nah, koperasi keliling lah. Nah, setelah itu, teleponnya berdering. Orang tuanya minta bantuan dikirimi uang. Tolong tuliskan di buku Bapak, tuliskan di kertas Bapak semuanya, responnya apa yang akan Bapak berikan kepada istri Bapak. Satu, responnya ucapan ya Pak, berupa kalimat ucapan. Ya, misalnya begini, saya akan bilang, waduh istriku kamu gak becus, tulis gitu. Apa yang muncul di pikiran Bapak, tulis. Ya, kemudian yang kedua, ya respon Bapak kepada Bang Mekar itu bagaimana dalam lisan ucapan. Dan respon Bapak kepada orang tua Bapak bagaimana. Itu ya Bapak-Bapak ya, siap ya. Oke, kemudian buat bunda-bunda. Bunda-bunda, tadi kan si bapak sedang pulang kerja, lapar, ternyata bunda enggak masak. Apa yang akan bunda katakan kepada bapak ketika bunda tidak masak? Tulis. Ini latihan disiplin kata. Apa yang bunda katakan untuk si bapak ketika bunda melihat bapak pulang kerja, bunda tidak masak? Kemudian apa yang akan bunda katakan kepada si Bang Mekar ini yang dari tadi udah di depan pintu? Dan apa yang bunda katakan kepada anak-anak bunda yang sedang rewel, si adiknya sakit panas, anaknya yang lain adalah sedang merengek-rengek minta jajan, gitu kan? Apa yang akan bunda katakan untuk menenangkan hati anak-anak bunda? Nah, ayah dan ibu ini sama-sama dalam kondisi yang stres, gitu kan? Banyak tekanan. Apa respon? Ya, berikan respon terbaik yang bisa ayah bunda katakan. Nanti saya akan keliling. Saya akan keliling kepada teman-teman semuanya yang sudah membuat respon. Soal yang ketiga, Bunda. Kalau responnya mau ditulis di kolom komentar, boleh. Sudah? Apa respon dari sahabat semuanya kalau menghadapi kondisi yang wow keren? Saya minta respon tidak hanya sekedar wow keren, tapi dalam lisan supaya mempengaruhi pikiran bawah sadarnya, supaya kuantumnya teman-teman semuanya terperbaiki. Misalnya suami pulang kerja, "Mah, aku lapar. Ada nasi, bikin lauk apa?" Kalau bapaknya dijawab, "Wow, keren, Mas." Marah nggak? Nggak pernah berhubungan dengan Mekar. Nggak bisa membayangkan Bang Mekar. Skip aja, Bunda.
Udah. Nah, ini Bunda Triastuti ya. Itu respon beneran. Bunda Triastuti ngerespon beneran. Mudah-mudah. Ini melatih kuantumnya teman-teman semuanya loh. Respon teman-teman itu mempengaruhi bawah sadar, nanti merealita jadi doa. Oh mama merespon suami, mas aku orang masak mas, lah piye anaknya rewel kabeh. Saya tidak masak loh mas. Ngomongnya sambil wah ya kan, oh langsung itu, oh dadar terus sendiri pak, sana masak sono masak sendiri ke. Gitu bunda ya. Pakai jurus disiplin kata yang terbaik yang teman-teman bisa. Responnya keren-keren ini teman-teman ya. Medali Mawan. Pak keluar sana Pak, dengar Jawi. Ya Bunda Murti. Keluar bareng. Iya benar Dewi Kartika. Keren-keren semuanya nih ide-idenya bunda-bunda ini ya. Oke. Bapak ini belum ada respon dari Bapak. Mana ini Pak Aib? Mau diketik apa mau voice aja nih Pak Aib? Boleh Bun. Ya responnya gimana kalau istrinya nggak masak Pak? Baik, terima kasih. Ini kebetulan apa yang disampaikan Bunda Pita tadi memang dialami oleh saya sendiri ya. Hari ini ya, dialami. Tetapi saya menyadari, iya, menyadari bahwa memang saya juga mengakui, ya, mengakui belum bisa memberikan nafkah yang Pak Ahmad, mana nih Pak Ahmad? Pak Ahmad, assalamualaikum Pak Ahmad. Tadi ada loh. Belum ada respon Bu. Iya, Pak Ahmad, kameranya dibuka Pak Ahmad bisa? Ya, responnya apa kalau istrinya nggak masak? Pak Ahmad pulang kerja. Itu yang dimenir. Maafin ya, penghasilannya belum banyak. Ya, romantis banget. Tepuk tangan buat Pak Ahmad ya. Keren semuanya ini ya. Pak Asyari mana ini Pak Asyari? Pak Asyari nggak masuk ya? Ada Pak Asyari. Assalamualaikum Pak Asyari. Belum merespon ya, nggak apa-apa deh. Oke, terima kasih Pak Ahmad, Pak Aep. Nah ini respon yang cukup positif juga ya. Ini ada satu contoh respon yang bisa teman-teman gunakan ya untuk situasi yang barusan kita hadapi. Nah, situasinya seperti ini. Contoh responnya. Nah, disiplin katanya seperti ini. Assalamualaikum sayang. Ini buat bapak-bapak ya. Maaf, saya pasti lihat kamu capek sekali. Tidak apa-apa sayang. Biar saya yang urus anak-anak sebentar ya. Nanti saya ikut gendong gitu.
Nah, terus ketemu Bang Mekar di depan rumah. Selamat sore Mas Mekar. Mas Mekar. Mohon maaf, saya baru tiba. Saya pasti akan bertanggung jawab atas amanah ini. Bolehkah kita bicara sebentar dan mencari solusi pembayarannya di depan rumah saja ya? Anak-anak lagi keren. Nah, sambil senyum gitu kan. Tidak dimunculkan rasa takutnya di depan Bang Mekar itu. Terus contohnya ibu bagaimana? Nah, contohnya ibu, Mas, kula nyuwun pangapunten nih. Saya mohon maaf setulus-tulusnya. Saya yang salah, kurang bisa menjaga anak-anak dengan baik. Si adik kurang sehat, ya kan? Jadi saya belum bisa masak, memuliakan Mas. Yuk kita makan bareng-bareng, ajak anak-anak. Tapi sekalian periksakan adik ya Mas ya. Gitu. Boleh, anaknya 3 aja ya. Ya saya contohkan 3. Ya, terus apa lagi? Gitu. Ketika sama anak-anaknya Dek, gitu kan. Kita makan bareng-bareng ya Dek, tapi nanti maamnya seadanya ya Dek, karena kita sedang menghemat uang ayah gitu. Ya, kita makan di luar, sekalian periksakan adik kita supaya tidak panas lagi. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian sama ibunya tadi yang nelpon minta uang. Ibu, ya insya Allah nanti ada kiriman buat ibu, insya Allah. Doakan kami ya Bu, segera, mudah-mudahan segera. Pokoknya ibu berdoa aja, yakin kita ada uang lebih buat ibu ya. Nah, kalau kita belum tahu kapan itu ada uangnya, kan kita pribadi MR ya, pribadi MR itu kan ujuk-ujuk bisa aja. Ya, nggak tahu uangnya dari mana aja, tiba-tiba bosnya nanti ngasih uang. Yang penting dijaga ininya, kuantum perasaan pikirannya, supaya tindakan responnya ya menjadi respon yang paling baik dan yang paling tepat, supaya mendatangkan keajaiban buat kita semua. Seperti itu ya. Thank you. Sudah punya gambaran teman-teman prakteknya? Sudah punya gambaran ya? Oke, kira-kira bisa nggak ini praktek bikin kata-kata yang manis? Aduh, Mbak Apria nih ketawa-ketawa. Aduh, aduh, assalamualaikum sayang, gitu ya. Nah itulah seninya bermagnet rezeki, seperti itu ya Mbak Apriani ya. Mudah-mudahan suaminya menjadi suami yang soleh. Gitu. Nah kayaknya agak kaku lidahnya. Namanya juga latihan, nanti lama-lama terbiasa gitu. Itu ya, suami istri itu harus banyak sering bercanda ya. Kadang-kadang kita kayak bahasa candaan gitu ya. Saya kalau suami pulang pas sayanya sibuk belum masak gitu kan, kadang-kadang belum beli lauk juga, Mas ngapunten, ayah kok belum masak, ayah pengennya makan apa sih gitu, saya tanyain sambil senyum-senyum gitu. Terus suami saya bilang, yo sembarang. Oh nggak ano Mas, sayur sembarang itu ora ono. Namanya sayur sembarang itu nggak ada. Sembarang itu maksudnya itu bebas gitu ya, bebas. Sayur bebas mah nggak ada. Adanya sayur sop, sayur lodeh gitu. Nah silahkan ya, pengennya apa lah, masih ada mie nggak Bu? Oh ada mie, ada telur ada, ya udah bikinin itu aja. Alhamdulillah itu anak-anak dipegang gantian sama suami waktu kecil gitu. Alhamdulillah sekarang anak-anaknya sudah beranjak remaja, jadi mereka bisa lebih bisa mengurus diri mereka sendiri-sendiri. Nah seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah latihan disiplin kata ya. Kalau teman-teman berlatih kata-kata yang manis-manis kan bahagia ya. Mbak Apriani bisa senyum. Banyak yang ketawa juga di sini ya. Artinya ranah hati perasaan teman-teman semuanya sudah mulai terperbaiki, perasaannya seperti itu ya. Jadi keajaiban itu semudah tersenyum, semudah untuk disiplin kata. Oke, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.